Oke, mari kita mulai saja. Sudah 50%. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan saya share ya di yang memang ketinggalan ya. Oke, dan penjelasan mengenai ujian akhir semester. Nah, jadi yang sebenarnya menanyakan mengenai Anis ya. Nah itu mohon maaf ini ada suara yang masuk ya. Siapa nih suaranya? Ada suara adiknya ikut ngomong ke sekolah enggak apa-apa. Oke. Saya akan share screen ya. Saya akan share screen dan UAS ya. Ini adalah soal ujian UAS yang mungkin sudah Anda download dari Sunan. Ya. Kemudian ada juga beberapa yang sudah bertanya mengenai mekanisme pengerjaannya. Jadi hari ini akan saya jelaskan ya mengenai tugas UAS nantinya. Ya, oke. Jadi sebelum kita membahas mengenai tugas UAS hari ini, nah, tiga pertemuan terakhir mengenai 13 bukan pertemuan yang ke-12 itu siklus pendapatan, pertemuan ke-14 itu 13 itu siklus pengeluaran konversi. Bahan atau membaca materinya ya, kelas kita diadakan dengan offline atau di kelas langsung bertemu. Nah, pada saat 3 pertemuan ini ya, itu biasanya di kelas kalian saya biasanya memberikan tugas untuk membuat siklus-siklus ketiga ini. Ya, baik siklus pendapatan, siklus pengeluaran maupun siklus konversi. Belum sampai masuk UMR ya. Ya, jadi biasanya kalau secara offline itu kakak kelas kalian yang sudah mengikuti kelas saya di kelas SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Nah, inilah saya minta untuk membuat siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus konversi sesuai KM yang memang dijadikan sebagai nah, jadi Pak kelas kalian. Tapi karena median Anda ya kan secara online itu memang lebih sulit
Ya bisa, sebenarnya bisa, tapi biasanya itu adalah saya minta mahasiswa untuk presentasi menjelaskan. Nah, kan kalau saya cuma dikirimin gambar kan gampang aja ya, kan bisa Anda peroleh dari atau di kakak kelas kalian dulu itu mahasiswa saya minta untuk menjelaskan satu-satu siklus atau baik itu dalam bentuk flowchart ataupun GFD yang akan dijelaskan itu nanti silahkan dijelaskan satu persatu menghadap ke saya. Nah, ini kesulitannya. Ketika secara offline online seperti ini kan saya tidak bisa mengumpulkan mahasiswa untuk maju satu-satu kemudian mempresentasikan ditanya jawab dan sebagainya itu kan sulit. Nah, oleh karena itu memang akhirnya tugas ini saya jadikan sebagai tugas UAS. Ya. Nah, untuk pembuatannya nantinya mahasiswa silahkan untuk membuat boleh apa data flow diagram DFD ya, boleh flowchart tentang suatu usaha UMKM dengan ketentuan sebagai berikut nih. Yang pertama, untuk memudahkan kalian dalam hal ini kan karena eh, tugasnya nanti adalah bentuknya video. Nah, silahkan Anda membuat bentuk PPT, ya silahkan divideokan dengan urutan isinya, nama, NIM, kelas, dan foto menggunakan jas alma mater yang jelas di awal video. Jadi sekalian saya perlihatkan, contohnya seperti ini. Ini gambaran punya saya aja ya, gampang-gampangan aja. Silahkan nanti Anda membuat yang sebaik-baiknya, semenarik mungkin. Kalau di sini kan saya gambar kartun-kartun seperti ini, mungkin kalian bisa dibuat membuatnya eh, eh, membuat pakai foto backgroundnya itu foto. Nah, ini saya contohkan di sini, ini kan sebagai judul ya, awal judul. Ini adalah kopi jolong. Ini contohnya. Nanti kalau kalian misal ada yang mungkin toko roti, ya, silakan toko roti apa galau gitu ya, toko roti galau gitu. Silakan kasih foto-foto gambar produknya boleh buat yang semenarik mungkin. Ya, setelah judul, nah di sini silahkan Anda membuat satu PPT khusus ya, satu slide yang isinya nanti data diri kalian. Uh, oh iya, ini nanti yang saya lupa mungkin di data pribadi di sini ya. Nama, NIM, kelas, kemudian mata kuliah boleh silahkan. Terus di sebelah sini dikasih foto. Atau mungkin kalau sedang berbicara, boleh silahkan berkreasi semenarik mungkin. Oke. Kemudian yang kedua, berisi nama pemilik, kemudian alamat dan nomor HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi, kemudian penjelasan umum tentang usaha disertai foto-foto. Nah, mohon maaf. Nah, kopi jolong, gambar saya ambil dari internet ya. Silahkan Anda pasang foto tokonya. Kalau ada yang memang usahanya itu belum punya toko atau belum ada warungnya atau tidak ada tempat tersendiri, nah itu silakan Anda mungkin bisa memasang foto ketika diproduksi. Contoh ya, contoh kayak misal usahanya itu catering. Catering kan tidak ada toko warungnya, ya, tapi mereka kan melakukan usahanya kan dikerjakan di tempat usaha di rumah, kemudian kan barang ini masakannya itu kan disetorkan atau dibawa ke tempat seperti mungkin kalau ada tempat acara pernikahan atau tempat rapat dan sebagainya yang memang menggunakan jasa catering tersebut. Nah, itu silakan foto-foto yang Anda pasang di sini adalah foto ketika
pemilik usaha atau dengan pegawainya melakukan kegiatan mengerjakan pekerjaannya. Jadi kalau kayak catering tadi mungkin ketika lagi masak atau mungkin ketika sedang mendekor ruangan di tempat pernikahan. Nah, itu silahkan, boleh. Fotonya di sini tidak harus kelihatan tokonya, kelihatan kedainya, warungnya, tidak. Tapi ketika orang melakukan kegiatan usahanya itu terlihat. Oke. Kemudian untuk profil usaha di sini kan ini contoh nama usaha Kopi Jolong, jenis usaha makanan dan minuman, nama pemiliknya siapa di sini saya tulis Bapak Jolong gitu ya. Alamat usahanya Jalan Pelangi nomor 111, misal Kota Kudus ada enggak nih ya. Nomor HP yang bisa dihubungi atau nomor telepon usaha tersebut. Kemudian ini keterangan umum, berdiri sejak tahun berapa, punya cabang, kemudian jualannya apa aja. Nah, itu silahkan. Kalau memang usaha tersebut sudah punya kayak IG atau mungkin sudah ada seperti toko jual beli online-nya gitu ya. Silahkan Anda mungkin bisa tambahkan keterangan di sini. Ini adalah tempat untuk Anda menjelaskan mengenai profil usaha tersebut ya. Kemudian yang ketiga, nah ini ya, yang ketiga adalah DFD atau flowchart usaha. Baik di situ DFD atau flowchart yang menjelaskan mengenai siklus pendapatan, atau siklus pengeluaran, atau siklus konversi, beserta penjelasannya. Kalau siklus konversi itu kan macam-macam ya isinya, ada SDM, pembayaran gaji, kemudian ada kegiatan produksi dari pembelian bahan baku, kemudian diolah sampai apa namanya menjadi produk jadi, harganya berapa. Berarti kan seperti kayak akuntansi biaya ya. Bahan bakunya berapa, tenaga kerjanya untuk menghasilkan itu digaji berapa, biaya overhead-nya ada apa saja, itu silahkan Anda jelaskan dalam flowchart tersebut. Dan nanti diberi penjelasan ya. Penjelasan ini nanti silahkan Anda boleh mengisi suara, contohkan. Jadi Anda bisa memilih ya, boleh bentuknya di FB, boleh ya, seperti ini ya, data flow diagram, atau flowchart. Nah, flowchart kan seperti ini ya, dimulai dari bagian order penjualan, menerima order gitu ya, dan seterusnya. Ini kan berlanjut gambarnya. Nah, nah di sini silakan ada isi penjelasan atau mungkin tidak perlu ada penjelasan tulisan di sini, tapi ada membacakan atau menjelaskan cerita tentang arusnya ini apa aja sih? Gitu. Atau kalau Anda membuatnya dalam bentuk sistem informasi produksi, ini ada dari owner, dia membutuhkan data apa saja. Di sini ada uh, pembelian bahan baku atau kemudian laporan pembelian bahan baku, pengajuan produksi kopi dan selanjutnya. Ini kebetulan memang tulisannya tidak terlalu jelas ya. Laporan produksi kopi ya, kemudian laporan penjualan kopi. Itu masuk owner, kemudian owner melakukan apa di sini? Data pembelian bahan baku, data produksi kopi disimpan ke dalam sistem informasi. Beli kopi itu dari mana? Dari supplier. Ya, supplier mendapatkan data pembelian bahan baku, kemudian juga mendapatkan nota pembelian bahan baku. Kemudian di sini juga ada data dari konsumen. Konsumen ini membeli bahan beli kopi ya, nota penjualan kopi diberikan konsumen. Konsumen melakukan pembayaran pemesanan kopi. Nah, ini contoh gambar data flow diagram. Nah, silakan Anda boleh gambar saja, kemudian Anda jelaskan dalam bentuk narasi ya di video, atau mungkin silakan Anda isi di sini penjelasannya, tuliskan langkah pertama itu ada apa saja. Ini ada berapa pihak yang terlibat, tuh. Data-data yang diperlukan di sini apa saja. Silahkan ya, di sini bisa Anda kreasikan semenarik mungkin. Sesuaikan dengan kondisi masing-masing kondisi masing-masing UMKM. Nah, ini kemudian di sini silahkan ya Anda boleh pilih
data flow diagram, boleh pilih flowchart. Kemudian untuk siklus silahkan Anda pilih. Boleh siklus pendapatan, boleh siklus pengeluaran, boleh siklus konversi. Siklus konversi kan tadi ada macam-macam ya. Silahkan Anda pilih salah satu. Misal nih ya, memang Anda lebih tertarik untuk, saya mau bikin siklus tentang pembayaran gaji karyawan tenaga kerja. Oke, berarti nanti di sini ada penggambaran dari pencatatan jam kerja karyawannya, ya kan? Dalam kegiatan produksi, kemudian apa saja setelah kalau ada catatan jam kerja, kemudian apakah ada surat izin kalau memang ada sakit dan sebagainya, dapat gaji pokok berapa, dapat tunjangan apa tidak, ya kan? Di buku kan sudah dicontohkan ya, ada beberapa contoh untuk siklusnya. Nah, silahkan Anda pilih salah satu. Ya. Boleh siklus pendapatan. Kalau siklus pendapatan itu berarti kalau contohnya tadi kopi jolong ya, kalau contohnya kopi jolong itu berarti ada dari pemesanan kopi dari konsumen, ya kan, kemudian diberikan ke bagian penjualan, kemudian membuat kopinya, diserahkan kepada konsumen kembali, terus ada penerimaan uang, ya kan. Nah, itu silahkan Anda pilih siklusnya yang menurut Anda memang paling mudah. Kalau siklus pengeluaran berarti kan pengeluaran kas ya kan. Berarti apa aja contohnya kurang lebihnya ini untuk pembelian bahan baku seperti itu. Pembayaran gaji juga termasuk dari siklus pengeluaran kan. Nah, silakan Anda pilih saja salah satu dari beberapa macam siklus yang ada di sini. Nah, kemudian setelah itu, setelah Anda buat boleh di FD maupun flowchart, pilih salah satu. Kemudian yang terakhir, kesimpulan tentang siklus akuntansi di UMKM tersebut. Kelebihan dan kekurangan yang Anda temukan di UMKM tersebut. Nah, contohnya di sini saya contohkan. Nah, kesimpulan. Kesimpulan tentang siklus akuntansi di Kopi Jolong. Apakah memang sudah ada model pencatatannya apa enggak sih selama ini? Kalau memang ada kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, ini silahkan Anda jelaskan di sini. Ya, berdasarkan data temuan yang memang Anda temukan. Kalau memang ternyata di usaha tersebut selama ini belum ada pencatatan, belum ada penulisan untuk pembeli, misal kayak beli bahan baku nggak dicatat, ya selama ini cuma nulis pokoknya nggak tuku gitu ya. Nah itu kan sedikit banyak itu pasti tetap ada catatannya dalam artian gini. Oh saya contohkan lagi, kebetulan apa namanya kemarin saya sudah berbincang-bincang dengan Bu Nani dan Bu Alfiani yang mengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, saya sarankan Anda bisa menggunakan usaha yang memang Anda jadikan studi kasus di mata kuliah studi kelayakan bisnis sebagai objek untuk pembuatan tugas UAS di mata kuliah SIA ini. Kenapa? Menurut saya nih ya, selama satu semester ini kan saya sudah konfirmasi ke Bu Nani dan Bu Alfiani, selama satu semester ini di mata kuliah studi kelayakan bisnis, kalian sudah diminta untuk memang membuat analisis, ya kan, analisis untuk kelayakan bisnisnya UMKM tersebut. Jadi kurang lebihnya sih seharusnya itu kalian memang sudah paham, memang sudah mengetahui semua seluk-beluk urutan langkah kegiatan yang memang harus dilakukan atau yang memang sudah ada dalam UMKM tersebut. Jadi kalian sudah memahami karena selama satu semester dari awal sampai akhir ini kan sudah Anda jadikan objek. Ya, sudah Anda lihat, sudah Anda teliti selama ini kegiatan mereka apa saja. Nah, maka untuk bahan perkuliahan usia ini, UAS-nya, silahkan Anda menggunakan objek yang sama dengan mata kuliah sistem studi kelayakan bisnis. Karena sudah Anda pelajari terus, pasti sudah tahu. Nah, kurang lebihnya juga pasti
pasti sudah ada, Anda sudah lihat, memang ada pencatatan, memang sudah ada, penjurnalan, kalau memang ada penjurnalan. Paling tidak itu di situ sudah ada kegiatan pencatatan, penerimaan maupun pengeluaran itu pastinya sudah ada. Contoh nih ya, kemarin saya ngobrol, Bu Nani cerita kalau ada itu mahasiswa yang menggunakan UMKM-nya itu, seblak, jual beli seblak, Bu. Oh, apakah di sebelah itu sudah ada pencatatannya apa enggak ya? Harusnya sudah ada. Contoh nih ya, contoh. Saya kalau jajan di depan kampus itu kan ada beberapa warung ya kan. Ada yang kurang salah satunya itu yang jualan seblak, nggak tahu sekarang masih jualan apa enggak. Tapi ada itu yang di deket eh, Bangjo perempatan kampus itu loh. Nah, paling tidak ya ketika ada konsumen datang ke toko seblak tersebut, konsumen kan nanti akan menulis di sebuah kertas, ditulis mau pesan seblak rasa apa, berapa jumlahnya. Nah, ini sudah sebagai salah satu bukti bahwa ada pencatatan dari konsumen, ada nota pesanan. Walaupun mungkin nantinya oleh toko seblak tersebut mungkin kertas ini kemudian tidak dikumpulkan. Padahal kalau dalam akuntansi itu kan itu sebagai salah satu bukti, ya kan? Nah, mungkin kertas ini tidak dikumpulkan, hanya dijadikan catatan hari ini. Oh, ini mau sing wis payu, gitu kan? Yang sudah laku hari ini ada sebelah apa-apa-apa berapa jumlahnya. Tapi sebenarnya ini sudah salah satu bentuk data, sudah salah satu bentuk nota, kegiatan pencatatan. Nah, maka ini sudah bisa sebagai siklus penerimaan kas, ya, siklus pendapatan. Karena sudah ada data catatan berapa jumlah penjualan hari ini. Nah, jadi ini sudah bisa jadi satu siklus, siklus pendapatan dari penerimaan nota dari pesanan konsumen, ya kan? Kemudian kan nanti harusnya direkap. Hari ini sudah dapat berapa. Sehingga nanti dicocokkan dengan uangnya yang diterima, apakah benar. Nah, itu ya salah satu contoh simple. Ya, kalau memang kalian mengalami mungkin kesulitan. Kalau kayak di sebelah tadi itu masih ada lagi yang lain. Contohnya ya, orang mau jualan seblak itu pasti kan butuh bahan baku. Paling enggak kan kerupuk ya kan. Kalau seblak itu kan kerupuk mentah dibikin wah gitu ya. Nah, beli kerupuk mentah. Kemudian biasanya ada sayurannya, ada mungkin kol, wortelnya sedikit, kemudian nanti ada kayak daun bawang, ada mungkin bawang merah, bawang putih sebagai bumbu dan sebagainya, ada sausnya yang biar jadi pedas, cabenya. Nah, itu kan belanja, belanja bahan baku. Nah, ini sudah bisa jadi dua contoh buat siklus apa saja. Satu siklus pengeluaran. Karena ketika kita mau belanja mengeluarkan uang bahan baku ya tadi untuk beli itu sudah termasuk siklus pengeluaran kas. Nah, walaupun mungkin bagi toko seblak tersebut catatan belanja ini tidak dikumpulkan, tapi paling tidak kan ketika dia mau jualan, dia membutuhkan bahan baku. Bahan bakunya tadi apa saja itu tadi ada air mungkin tambah minyak. Nah, ini kan sudah ada kegiatan pembelian bahan baku. Apakah kalau belanja asal belanja saja? Nggak mungkin. Pasti dia punya catatan ya kan? Oh, yang habis apa-apa saja nih. Nah, nah ini kan bisa Anda jadikan sebagai sebuah contoh siklus, siklus pengeluaran kas. Nah, satu lagi itu bisa dijadikan Anda catatan untuk siklus produksi karena membutuhkan bahan baku, pembelian bahan baku. Nah, gitu. Kurang lebihnya kalau siklus produksi itu kan malah lebih rumit ya. Ada pembelian bahan baku di kegiatan produksi, ada tenaga kerjanya, kemudian kalau sudah jadi dijual diberikan ke konsumen, ada siklus pendapatan. Berarti ini saling siklusnya yang saling berhubungan. Nah, jadi silakan sih Anda pilih
yang menurut Anda memang paling mudah untuk Anda jelaskan, yang paling mudah untuk Anda kerjakan, pilih salah satu. Oh ya, satu lagi. Mungkin kalau Anda membuat gambar seperti ini, flowchart, atau di FB, sebenarnya bisa ya di sini kalau kita pakai slide, apa namanya, PPT seperti ini, itu ada, bisa menggunakan di sini ya, ini ada contoh-contoh bentuk chart ya. Kalau enggak dari sini insert, shape. Nah, di sini kan ada macam-macam. Ya, silakan mungkin Anda bisa gunakan dari sini. Jangan lupa ya, semua bentuk ini ada artinya masing-masing ya. Nah, silakan nanti Anda sekalian pelajari dari bab berapa, saya lupa bab 4 apa bab 5 ya, atau bab 3, 3, 4, 5 kurang lebih. Ya, itu yang membahas mengenai data flow diagram atau flowchart. Ini di situ dijelaskan mengenai masing-masing bentuk gambar ini punya arti sendiri-sendiri. Nah, kalau Anda kesulitan menggunakan eh, shape yang ada di sini, karena biasanya kan ukurannya mungkin tidak sesuai dengan yang Anda inginkan. Silahkan Anda kalau kesulitan boleh gambar ini Anda gambar sendiri, ya Anda sesuaikan dengan kemampuan Anda. Karena kalau kayak gini kan ini di dalam shape ini ada tulisannya ya kan. Nah, silahkan Anda tulis tangan, gambar sendiri, sesuaikan dengan objek Anda, UMKM yang Anda pilih. Kemudian gambar tersebut tinggal Anda foto dan tempelkan saja di sini. Ini sebenarnya juga ngambil, ini saya ngambil dari internet juga, ya kan? Ini dua gambar yang berbeda. Karena kan emang untuk buat saya kan gampangannya buat contoh aja, saya ngambil dari internet saja, silahkan. Tapi kalau Anda jelas pasti harus sesuai dengan eh, UMKM yang Anda pelajari, ya. Dan pasti tidak mungkin sama antar satu UMKM dengan UMKM yang lain. Nggak mungkin gambarnya podo. Ya, silakan Anda buat masing-masing. Oke. Nah, silakan nanti ditulis tangan, pakai shape yang ada di PPT di sini, boleh. Atau kalau kesulitan nanti bisa pakai draw atau apa ya, Corel Draw yang untuk gambar itu silahkan, boleh. Kalau pakai aplikasi itu pakai Visio, ya. Tapi kalau Visio itu kan berbayar. Kalau yang gratisannya itu apa ya, saya lupa. Itu banyak sebenarnya. Silahkan Anda bisa menggunakan, boleh. Ya. Nah, nanti kemudian sampai kesimpulan di sini kan Anda videokan, Anda isi suara, Anda dubbing. Nah, kemudian kalau sudah, silahkan Anda simpan dalam bentuk video. Kemudian video tersebut, videonya diupload di YouTube. Ya, silahkan Anda buat di akun YouTube Anda sendiri. Atau mungkin bisa untuk satu kelas ini dikoordinir ya, ada satu yang membuat apa namanya, ada satu yang membuat akun YouTube, kemudian nanti di-share-nya atau di-upload-nya di akun YouTube yang sama, silahkan. Pokoknya nanti ketika saya mau menilai, saya bisa melihat video tersebut di YouTube. Linknya nanti jangan lupa. Nah, jadi kalau sudah diupload di YouTube, kemudian di screenshot dan diupload, disunan beserta PPT dan link YouTube-nya. Jadi nanti setelah Anda upload, ini kan PPT yang sampai, kalau dicontoh ini kan sampai nomor 8, ini kan dalam bentuk video. Kalau sudah diupload, nanti silahkan Anda tambah satu PPT kembali, satu slide. Isinya ini si screenshotan YouTube Anda. Ya, ini screenshotannya. Kemudian jangan lupa linknya juga dituliskan. Ini linknya. Ya. Sehingga nanti ketika saya mau mengoreksi, saya melihatnya dari tugas PPT yang Anda upload. Yang ada linknya ini akan saya ambil sebagai apa namanya, sebagai untuk konfirmasi bahwa videonya memang benar sudah ada. Ya. Jadi nanti setelah Anda upload
upload di YouTube, silakan Anda screenshot ya, difoto yang memang ada judulnya, kelihatan ada judulnya, tanggalnya berapa. Kalau bisa nanti di sini ada keterangannya, nama, NIM kelasnya juga boleh ya, silahkan. Kemudian Anda tempelkan di PPT, terus jangan lupa ditulis juga link YouTube-nya, ini link YouTube-nya. Kemudian kalau sudah PPT ini Anda PDF-kan, ya, saya bacakan. Dalam bentuk PDF. Jadi yang Anda upload di Sunan itu adalah PPT yang sudah di PDF-kan. Ya. Yang sudah di PDF-kan ya. Contohnya itu di sini. Nah, di soal ini kan soal yang sudah saya share itu ada 2 halaman, halaman kedua. Nah, ini yang sudah saya PDF-kan, kebetulan saya comot-comot, saya masukkan ke sini. Jadi nanti yang saya nilai adalah PPT yang sudah di PDF-kan. Hanya PPT-nya saja. Video tidak di-upload di Sunan, yang di-upload hanya PPT yang di PDF-kan. Ya. Nah, sudah saya siapkan juga apa namanya? Assignment-nya, tinggal nanti Anda upload masing-masing. Dikerjakan individu, tidak boleh sama antar satu dan lainnya. Kemudian UMKM disamakan dengan matkul studi kelayakan bisnis. Nah, upload di Sunan paling lambat 9 Januari. Masih ada 1, 2, 3 minggu ya, masih ada 3 minggu lagi waktunya. Mulai dari sekarang mungkin bisa dimulai untuk dicicil. Untuk mudahnya mungkin bisa langsung bikin judul aja, itu paling mudah. Kan? Nah, jadi silahkan Anda mulai dari sekarang, bisa dicicil. Kalau kesulitan bikin DFD kan, DFD paling terakhir. Buat dulu judul, kemudian namanya, nama Anda kan, nama NIM kelas. Kemudian eh, apa namanya itu, profil UMKM, foto-foto, kasih nama, judul, alamat, nomor telepon, pemiliknya namanya siapa, kan? Kemudian baru di FD dipikirkan. Kalau di FD kan pilih yang paling mudah menurut Anda. Tuh, ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas? Mau bertanya, Ya, silahkan. di studi kelayakan bisnis kita kan perusahaannya perusahaan manufaktur, Bu. Itu apakah perusahaannya dicantumkan atau tidak? Apanya yang? Aslinya perusahaan manufaktur, Bu. Iya, tetap kan. Perusahaan, dalam bentuk perusahaan. Perusahaan apa kalau boleh tahu? Perusahaan ikan, seafood. Seafood. Ya, Enggak masalah, dituliskan aja. Kalau memang manufaktur, ya silahkan. Kalau memang bentuknya sudah perusahaan, malah lebih enak meneh, Thomas. Pasti jelas sudah ada pencatatan kan, lebih mudah bagi Anda untuk penggambaran kegiatannya, karena kan sudah jelas. iya. Nah, tinggal dipilih aja nanti Anda mau jadikan buat siklus kan, malah lebih enak meneh, memang perusahaan Iya, bentuknya, Bu. tak apa-apa. Terima kasih, Bu. Silahkan. Ya, sama-sama. Lagi yang ingin bertanya? Kalau nggak salah kemarin ada yang WA saya lupa kelas apa ya. Tapi gini, katanya ini ada 2 mahasiswa yang memang usahanya itu yang digunakan sebagai objek itu sama. Ya kalau katanya apa catering kalau nggak salah. Nah, cuman yang satu katanya saya melakukan penghitungan analisis itu untuk produk yang A. Kalau yang teman saya itu produk yang B, Bu. Gimana? Boleh apa tidak? Silahkan kalau memang perusahaannya atau UMKM-nya itu sama, nggak apa-apa. Tapi flowchart-nya yang nggak boleh sama atau DFD-nya nggak boleh sama.
Misal yang satu ngerjainnya siklus pendapatan, yang satu siklus pengeluaran atau konversi. Itu kan sudah berbeda kan? Nah, itu silahkan. Boleh. Ya, jadi kalau memang bentuk usahanya ini sama, cuman yang satu menganalisis produk A, yang satu menganalisis produk B, ya wis rak popo, perusahaannya podo rak popo, tapi siklusnya rak entuk podo, wis gitu aja. Ya, jadi masih tetap dikerjakan individu masing-masing, nggak boleh sama. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Yuk, yang lain? Ada yang ingin bertanya, ada yang ingin um, usul, oh gimana? Kalau nanti mungkin ternyata ada yang merasa kesulitan karena tidak punya apa namanya laptop atau komputer untuk membuat PPT, ya silahkan, nggak perlu dalam bentuk PPT. Boleh kalau memang Anda mau menvideokan, dalam artian silahkan di video aja. Kalau ya pas Anda yang Anda pakai handphone, kan semua sudah punya handphone ya kan? Silakan di video. Selamat pagi, nama saya ini. Kemudian ini adalah gambaran untuk profil dari UMKM atau perusahaan yang saya gunakan sebagai objek, nah misal ya. Nah, itu silahkan memang kalau memang Anda mau videokan langsung tempat usahanya, itu nggak masalah. Terus kemudian kalau untuk menjelaskan DFD atau flowchart-nya kan berarti Anda bisa gambarkan, ini adalah gambar, ya, pakai handphone gitu ya, ini adalah gambar. Jelaskan aja, boleh. Nggak harus semuanya bentuknya PPT. Nah, paling nanti kesulitannya adalah untuk uploadnya. Nah, itu dia. Uploadnya yang di Sunan. Nah, untuk upload di Sunannya ini yang mungkin nanti Anda akan kesulitan sendiri. Bentuknya berarti gimana ya? Berarti screenshotan ketika Anda penjelasan aja. Dipotong, pas screenshot pas Anda menjelaskan diri Anda sendiri, ada profilnya kelihatan. Screenshot ketika Anda menjelaskan DFD atau flowchart-nya itu silahkan. Nah, itu paling ya kesulitannya di situ. Oke. Yang lainnya, ini kalau di grup punya aku kok begini, punya saya keluar terus, Bu. Jangan khawatir, ini saya record, nanti saya share di Sunan ya atau di YouTube, nanti linknya saya masukkan ke Sunan. Jadi kalian yang mungkin hari ini tidak bisa full mendengarkan penjelasan saya bisa diputar ulang. Atau mungkin teman-teman juga bisa nanti di-share ke teman-temannya yang mungkin tidak bisa mengikuti langsung ya. Punya aku keluar terus, Bu, Handiri Retno. Sabar ya. Yang penting jangan lupa absen. Oke. Oke, ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ada lagi? Oke, ada yang ingin bertanya? Yang lain? Ada? Ya, nanti kalau masih ada pertanyaan bisa di WA ya. Di grup aja ya, jangan WA pribadi saya, nanti malah saya menjelaskannya berulang-ulang. Jadi mendingan kalau memang ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditanyakan di grup. Jadi nanti kalau memang ada teman yang lain yang memang paham bisa menjelaskan, nanti bisa bantu menjelaskan. Kalau memang nanti saya yang memang tidak ada yang bisa menjawab, nanti saya yang menjelaskan.
Tapi saya kan nggak harus ngomong berkali-kali atau nggak harus jawab WA satu-satu. Jadi nanti di grup aja ya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Sebelum saya akhiri, minta tolong videonya kalau bisa dihidupkan. Yang bisa dihidupkan videonya, silahkan bisa dihidupkan. Ya, karena untuk saya foto, untuk saya screenshot. Ayo. Bisa hidup apa enggak? Ini Mas siapa ini yang Mas Muhammad siapa ini yang 110? Nah, absen NIM 110 nih yang bisa hidup ya. Tadi yang bertanya Ya, juga ya. Yang lainnya apakah bisa? Oke. Waduh, iki sopo iki? Mas Bro, kayaknya dulu jadi konten ya di kelas saya apa gimana ya ini? Aku lali jenenge sopo iki. Dulu kalau nggak salah di SIM itu siapa ya Mas ini ya? Saya kok lupa ini. Udah lama nggak ketemu ya Mas ya. Sehat-sehat Iya, semua Bu. ya. Mas selamat, Selamat no, mosok jenenge selamat. selamat Bu, selamat dunia akhirat. Amin, amin. Oh ini ada juga Mbak Aisyah Fitriani. Makasih ya yang sudah bisa on. Oke, siapa lagi? Ada yang masih bisa on juga? Enggak, ini. Nah, sementara ini aja yang sudah bisa ya. Saya screenshot. 1, 2, 3. Oke, yang di bawah kalau memang masih ada ya. 1, 2, 3. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih atas atensinya hari ini. Kemudian saya doakan semoga Anda semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur. Kemudian semoga saja semester depan kita masih bisa bertemu kembali. Ya nggak tahu ya, ketemunya nanti online apa offline di kelas. Ya moga saja nanti keadaannya sudah bisa membaik. Kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat secara langsung di kelas. Karena saya tuh kangen sekali untuk kuliah di kelas langsung. Itu ya, semoganya semua diberi kesehatan. Kemudian saya juga mohon maaf apabila selama 1 semester ini mungkin saya pernah salah kata, salah dalam perbuatan di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, mohon dimaafkan. Kemudian saya juga memaafkan semua dosa dan kesalahan, semua dosa dan kesalahan yang mungkin sengaja maupun tidak disengaja dilakukan oleh kalian semua mahasiswa. Semoga nantinya 00 semua ya. Nah, tahun baru nanti semoganya di tahun 2021 Bismillah moga-moga nanti kita bisa bertemu secara offline di kelas. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih untuk asistensinya hari ini. Sampai bertemu lagi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, bisa live ya. Stop recording.